Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah ada di kantor dropship ini ya, tempat konveksi dan juga sablon di Kota Pasuruan. Dan saya sudah bersama pemiliknya yaitu Mas Ulum. Ini orangnya ya. Ini Mas, saya mau tanya terkait pekerjaan ini karena konten saya ini kan terkait pebisnis. Jadi saya mau ngeliput para pekerja-pekerja dan juga bisnis-bisnis gitu ya. Siap. Ini yang saya tanyakan pertama, mulai kapan Mas merintis usaha konveksi dan sablon? Untuk pertama saya merintis pada tahun 2015. Ketika itu saya masih kelas 1 SMA, ada kepikiran pengen bikin kaos atau produksi kaos. Karena kan anak muda sekarang kan lebih suka untuk daya beli di kaos itu lebih naik untuk akhir-akhir tahun ini. Akhirnya kepikiran bagaimana kalau kita produksi kaos. Akhirnya mengajak sebagian teman untuk merealisasikan ide itu, dan alhamdulillah bisa jalan sekarang Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti kalau sampai sekarang berarti sudah berjalan berapa tahun Mas? Berjalan 5 ya? tahun. Jalan ke 5 tahun. Jadi karena memang ada peluang ya di situ ya, kaos ini kan memang disukai oleh anak-anak muda Ya. gitu Mas ya. Oke. Daya belinya itu pasti ada, setiap tahunnya itu kan harus ganti kayak gitu. Oh ya, karena kaos ini kan kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan pokok Katakanlah lah. satu minggu mungkin bosen ganti gitu ya. Ya. Oke. Apalagi anak muda kan suka ganti-ganti Terus fashion ini. Oke, terima kasih Mas. Terus untuk perjalanan awal ini gimana? Ini yang sudah masuk ke dunia bisnis loh Mas ya. Kan awalnya tadi kan Saman ini kan juga masih sekolah kan gitu ya. Ini gimana waktu itu gak punya cita-cita ini, saya ini mau usaha ini apa gimana, kan masih berpendidikan waktu itu, masih sekolah. Gimana itu ceritanya itu? Sampai bisa yakin kalau sablon ini Iya, harus diteruskan. pilihannya gitu loh. Dulu kan anak muda kan suka nongkrong Mas ya. Suka Mhm. nongkrong, terus kita juga kayak pikiran ini pintar juga nggak pintar kayak gitu. Oh gitu. Kalau Iya. di saingan di kantor kan otak kita kan harus pintar. Oke gitu ya. Kalau kita bikin produk kan yang kita tandingkan skill tadi kan. Kalau skill kan bisa diasah sendiri. Kebetulan saya tertarik di dunia sablon dan akhirnya otodidak, dan alhamdulillah dari coba-coba akhirnya ada 1-2 orang itu pesan. Setelah itu mereka puas, repeat order lagi. Akhirnya di situ kayak oh ternyata produkku ini disukai dan Terima ya. diterima di masyarakat. Akhirnya disitulah mulai mantep. Oh aku harus tambah giat untuk belajar nyablon ini, atau ilmunya tadi di dunia sablon. Dikembangkan ya, terus belajar gitu ya. Nah, akhirnya ya itu sampai ya kalau usaha konveksi ini akhirnya pilihanku sampai sekarang. Nah, alhamdulillah. Ini omong-omong seperti itu kayaknya kan ya, kalau saya lihat ini sudah besar kan ya usaha sablon daripada Mas Ulum ini. Namanya Mas Ulum ya. Belum. Ini Amit ini mau tanya, saat ini sudah ada berapa yang dipekerjakan Mas dari usaha sablon Saman ini? Kalau untuk sekarang ya, untuk yang menjaga offline store, saya juga punya offline store di Keponagung. Oh, Itu dijaga 2 orang. Terus yang di sini ada tukang jahit itu ada 2 orang juga, total 4. Terus ada tukang desainnya 1, total 5. Terus ada tukang potong kain atau sewing division itu ada 1, total 6. Terus untuk produksinya sendiri itu ada
3, jadi total 9. Oh, 9 ya. 9 Jadi karyawan. sudah 9 orang yang dipekerjakan di tempat konveksi dan sablon ini. Jangan lupa ya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ulum punya toko offline ya Mas ya. Punya toko offline Toko yang offline di mana Mas tadi di tempatnya? Pasar Kebonagung. Pasar Kebonagung. Ya, Blok BB 18. Oke, jangan lupa nanti dikunjungi itu, kaosnya bisa dipilih, harganya insya Allah juga ekonomis Mas ya. Iya. Oke. Jangan lupa mau order silakan. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Terus ini maaf ini Mas ini. Ya. Terus ini kan masih muda ya kan, masih belum nikah. Waktu itu kan memulai usaha juga masih sekolah. Itu orang tua gimana Mas? Istilahnya mendukung atau gimana waktu itu Mas? Untuk awal mula dulu orang tua saya kan usaha juga ya, usaha di mebel. Pada waktu itu mulai SMP itu dimintai tolong untuk membantu orang tua itu untuk membantu menghandle mebel itu. Tapi waktu kelas 1 SMA itu ada kayak bentrok apa ya, pola pikir lah yang kita pengen lebih modern tapi orang tua itu masih memegang erat untuk produk tradisional. Akhirnya dari situ ya udahlah, aku mencetus untuk bikin usaha sendiri yaitu konveksi. Tapi pada awalnya itu orang tua kurang setuju ya, soalnya itu kan orang tua itu juga takut, bukan nggak setuju tapi takut kalau untuk anaknya itu untuk memulai bisnis baru kan takut ada gagalnya. Takut gagal karena ini kan baru kan ya. Kan orang tua lebih menyiapkan tadi, lanjutkan aja mebel itu, Usaha yang sudah ada kan gitu ya. jadi kayak kurang ada dukungan untuk awal. Tapi kita coba untuk buktikan kalau usaha konveksi itu juga bisa sukses gitu. Buka prospek ya katakanlah Sampai kayak gitu, apalagi pikiran anak muda itu baju itu ya kebutuhan pokok kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, aku tekuni di usaha konveksi, lama-kelamaan alhamdulillah ada hasil. Dari situ orang tua udah mulai menggendong kita juga untuk membantu dikit-dikit, dan sekarang alhamdulillah usaha udah lancar tapi orang tua sudah tidak ada. Oh, sudah tiada semua gitu orang Iya. tua ya. Oh, ini lupa Mas yang terakhir. Lupa saya. Untuk ini privasi, agak privasi lah. Iya. Katakanlah umpama kita hitung pemasukan lah hasil daripada usaha ini berapa lah itu secara global saja Mas, Untuk biar termotivasi untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Untuk target kita kan di 1.200 ya, per bulan itu ada 1.200 kaos. Nah, kita ambil rata-rata aja. Untuk per kaosnya itu harganya sekitar 60.000. Oh, 60.000 dikali 1.200 ya. 60.000 dikali 1.200. Bentar tak hitung ya. Itu totalnya sampai 72 juta. Oh, jadi omsetnya Ya. istilahnya kasar-kasaran ini satu bulan itu 72 juta. Besar itu saudara-saudara, 72 juta. Karena target kita itu minimal itu di 1.200 tadi. Nah, satu bulan itu target, punya deadline, punya target 1.200 kaos. 1.200 pieces kaos ya. Jadi ini tidak mudah juga ini teman-teman. Ini awal Marketingnya. karir, memulainya 2015 itu pun masih sekolah, terseok-seok. Orang tua pun juga tidak mau mendukung pada awalnya, tapi Mas Ulum ini terus berjuang untuk mewujudkan impiannya. Jadi cukup Mas ya. Saya terima kasih sudah mau diwawancari oleh channel kecil Mas Surwan Campur-Campur. Ya. Jadi Nanti ada next lagi ya. Oh ya, oke. Proses juga itu. Mungkin pesan-pesan untuk pemula-pemula, maksud saya teman-teman yang nganggur-nganggur itu loh. Sampean pesen nih ya, teman-teman yang nganggur-nganggur itu Siap. gimana? Untuk Pesan-pesannya. pesan saya sih untuk teman-teman seumuran saya, jangan takut untuk melakukan hal kecil, jangan berkecil hati tentang usaha kita, karena menurut saya sendiri usaha apapun yang kita jalani itu juga punya kesempatan untuk sukses kayak gitu. Jadi usaha apa saja, kesempatan sukses itu semua tuh pasti ada untuk kita semua kayak gitu. Terima kasih ya, pesennya diingat itu ya. Jangan lupa, lagi saya pesankan, jangan lupa teman-teman kalau merasa manfaat dengan konten ini,
subscribe ya, subscribe, kemudian di like dan di share. Tahun saiki gak ono wong nganggur, ojo sampai nganggur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.